tahunya dari mana ya? Yang pertama dari eh, apa sih namanya, temuannya itu sendiri ya, temuannya itu sendiri. Kalau dia penemuan itu sifatnya organik, maka dia di baik tumbuhan, hewan maupun manusia, dia ada karbonnya, Pak. Ya, jadi karbon apa sih namanya, yang ada di, katakanlah di angkasa ya, atau di udara, itu diserap oleh tumbuhan, nanti tumbuhan dimakan hewan, hewan juga apa sih namanya, punya karbon gitu ya. Manusia makan tumbuhan maupun hewan, dia punya karbon lah gitu ya, intinya begitulah kurang lebih. Nah, karbon itu ketika manusia atau makhluk hidup meninggal, mati, dia tetap bertahan ternyata ya, dia tetap bertahan. Kalau diteliti di laboratorium itu masih bisa di apa, setelah dikumpulkan. Jadi tugas arkeolog adalah cari tulangnya atau cari sisa tanahnya itu ya, nanti bawa ke lab. Nah, nanti di situ ahli kimia segala, dia akan melihat masih ada nih karbonnya gitu ya. Ya, nah karbon itu bisa bertahan sampai sekitar 50.000 tahun ya. Nah, sekitar 50.000 tahun. Nah, dia karbon itu akan hilang ya, atau meluruh, atau istilahnya ada namanya waktu paruh, yang tadinya full ya, full, dia nanti akan hilang setengahnya ya, dalam waktu 5.700-an tahun kalau nggak salah ya, 5.700-an tahun. Artinya ketika dibawa ke lab, diteliti di bawah mikroskop ya, misalnya, kalau dia tinggal setengah, berarti usianya sudah 5.700 ya. Kalau ternyata setelah diteliti dia tinggal seperempat, gitu ya, berarti 5.700 tahun ya, yang setengah tadi tambah lagi sudah setengah lagi, gitu ya, sehingga jadi seperempat, berarti dia sudah sekitar 11.000-an tahun yang lalu, ya, kayak gitu prinsipnya. Nanti seperempat jadi seperlapan gitu dan seterusnya ya, sampai kalau udah nggak ketemu karbonnya, berarti ada kemungkinan dia sudah lebih tua dari 50 ribuan tahun. Ada kemungkinan dia sudah lebih tua dari 50 ribuan tahun ya. Nah, itu sangat sains sekali lah gitu ya, sangat apa sih namanya, lab banget gitu ya, lab banget. Kira-kira kayak kita masuk apa, saya naruh sampel darah saya gitu, oh kamu asam uratnya segini nih gitu ya, kolesterolnya segini, pokoknya udah mantep lah gitu ya, seperti itu. Walaupun tentu ada plus minusnya ya, ada angka toleransinya ya. Toleransinya tuh misalnya 10 tahun gitu ya, katakanlah ya. Jadi biasanya ada plus minusnya. Nah, terus kalau misalnya nggak ada karbonnya, berarti si peninggalan itu adanya di mana gitu ya? Ada di situs. Berarti dia ada di lapisan tanah yang mana? Nah, lapisan tanahnya yang diteliti pakai unsur yang lain ya, bukan karbon. Misalnya pakai potasium ya, pakai misalnya apa, kalium, pokoknya yang unsur-unsur yang dia waktu peluruhannya lebih tua lagi, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya fosil manusia purba ya, fosil manusia purba misalnya Pithecanthropus erectus ya, atau Homo erectus, yang ada karbonnya, maka yang diteliti itu adalah dia ditemukannya di lapisan tanah yang mana. Lapisan tanahnya yang dibawa ke laboratorium, nanti ketemu oh usianya 1 juta. Jadi sebenarnya usia si tempat keberadaannya ya, tempat dia apa sih namanya, ditemukan ya, seperti itu. Dan itu secara ilmiah ketika misalnya saya berdiri di suatu lapangan gitu ya, sayanya nggak bisa diketahui ya umurnya berapa ya, dari tahun berapa, maka lapangannya itu bisa diteliti ya, maka si individu itu diperkirakan sama periodenya dengan lapangan itu gitu ya. Nah, nanti apa sih namanya, misalnya ada apa, tanah nambah terus naik ke atas gitu ya, semakin bertumpuk gitu ya. Nah, maka usianya juga beda tuh nanti, usia tanah itu ya, seperti itu. Yang ada namanya hukumnya, hukum superposisi ya, lapisan tanah yang di atas itu lebih muda dibandingkan lapisan tanah yang di bawahnya ya. Kalau misalnya nggak dibawa ke lab gitu, artinya kalau misalnya nggak dibawa ke lab, kita lihat, kita ekskavasi, oh kalau dia ada di atas berarti lebih muda, kalau di bawah ya lebih tua ya.
Tapi kalau mau lebih pasti ya bawa ke laboratorium. Nah, yang tadi ya, itu dilihat lapisannya, maka itu namanya kronologi relatif. Tapi kalau bawa ke lab, namanya kronologi absolut. Ya, itu ada makhluk sebelum Adam ya, sebelum manusia ya banyak banget. Ya, banyak banget. Kalau secara apa sih namanya? Secara ilmu pengetahuan banyak sekali fosil sebelum manusia, ya. Dan itu tidak tidak apa sih namanya, di Al-Quran saya nggak tahu ya, saya nggak apa sih namanya, nggak menguasai Al-Quran dengan baik, tapi kan ada dabah ya, dabah yang berkaki 4 kalau nggak saya, berjalan dengan perutnya ya, terus kemudian berkaki 2 gitu ya. Nah itu kalau nggak salah nggak disebutkan kronologi waktunya ya, sehingga kalau misalnya dia lebih tua ya nggak ada masalah juga gitu. Ya seperti itu ya. Artinya memang sudah banyak makhluk sebelum manusia gitu ya, dan tidak ada yang terbantahkan di Al-Quran ya, ketika kalau ada misalnya dinosaurus ditemukan ya nggak ada masalah juga gitu ya, walaupun letter luck ya, kalimat pastinya tidak akan disebut misalnya dinosaurus ya, karena juga tidak akan misalnya makhluk berkaki 4 ya, nggak usah didetailkan ya. Al-Quran tidak perlu mendetailkannya, yang berkaki 4 tuh namanya apa aja gitu ya, tidak perlu juga ya seperti itu ya. Nah, tapi dinosaurus ditemukan jelas faktanya terlalu banyak untuk itu gitu ya, terlalu banyak untuk itu ya. Dia periode hidupnya itu sekitar zaman-zaman Jura ya, zaman-zaman yang udah lampau sekali, di sekitar 125 juta tahun yang lalu. Ya, jadi umur bumi itu 4,5 miliar, kehidupan pertama sekitar 4 miliar tahun yang lalu ya, makhluk hidup pertama itu sekitar 4 miliar tahun yang lalu ya. Terus ada macam-macam makhluk gitu ya. Terus ada yang namanya dinosaurus tadi ya, sekitar 125 juta tahun yang lalu, terus dia punah sekitar 60 juta tahun